Adakah di antara kita yang tertarik kepada orang yang lusuh semeraut dan bau badannya? Ini adalah fitrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Apipah White Love. Di video kali ini kita akan membahas tentang persiapan menikah. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi. Baik, langsung saja ke pembahasan. Kali ini kita akan membahas tentang persiapan menuju pernikahan. Mempersiapkan nikah merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh setiap orang yang akan memasuki jenjang pernikahan. Bagaikan seseorang yang akan mencari harta karun di dalam sebuah hutan belantara yang banyak binatang buas di dalamnya. Maka sebelum memasuki hutan, orang tersebut harus mempersiapkan bekal terlebih dahulu, terutama peta dan ilmu bagaimana cara hidup di hutan sehingga bisa tetap hidup dan terhindar dari bahaya. Karena kalau tidak, ia akan tersesat atau bahkan bisa diterkam binatang buas. Mempersiapkan nikah di sini juga maksudnya demikian, yaitu membekali diri dalam menyongsong pernikahan. Pernikahan merupakan gerbang untuk memasuki belantara kehidupan yang amat luas dan penuh rintangan. Di dalamnya banyak hal baru dan berbeda dari tahapan kehidupan sebelumnya yang akan kita dapati. Bagaimana tidak, dua sosok yang memiliki karakter yang berbeda mencoba untuk hidup bersama dalam simfoni kehidupan untuk mencapai sesuatu yang diidamkan. Pastilah membutuhkan proses yang tidak mudah, menyamakan visi dan target-target kehidupan. Hal ini tentu menuntut ilmu dan keterampilan baru agar kita tidak kaget dan kaku menghadapinya. Maka di pembahasan kali ini saya akan memaparkan hal-hal yang perlu diketahui dan dipersiapkan oleh seseorang yang akan menikah. Pertama, persiapan fisik. Yang dimaksud dengan persiapan fisik di sini adalah persiapan yang kasat mata atau material, seperti perawatan tubuh, menjaga kesehatan, membiasakan hidup teratur, mengembangkan kemampuan sebagai ibu rumah tangga, dan belajar berwirausaha. Yang pertama, merawat tubuh. Perawatan tubuh termasuk wajah adalah hal yang sangat penting, khususnya bagi seorang perempuan. Hal ini bukan dimaksudkan untuk ria atau menggoda lawan jenis yang bukan mahram, tetapi semata-mata untuk memelihara amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk dipersembahkan kepada sang suami kelak setelah sah menjadi suami istri. Walau bukan yang utama, penampilan fisik penting untuk membuat orang tertarik kepada kita, terutama wajah. Ada yang mengatakan bahwa wajah itu bisa mencerminkan kepribadian seseorang. Artinya, dengan hanya melihat wajah, maka kita sudah dapat mengira seperti apa kepribadian orang tersebut. Peliharalah wajah kita dalam batas-batas yang dibolehkan oleh agama. Bersihkan dan hiasilah fisik kita secara wajar. Bukankah kita sendiri kelak akan senang melihat suami atau istri kita berpakaian rapi dan harum mewangi? Adakah di antara kita yang tertarik kepada orang yang lusuh semeraut dan bau badannya? Ini adalah fitrah. Setiap manusia mencintai keindahan. Berkaitan dengan kriteria istri ideal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan jika memandang kepadanya ia membuat senang. Dalam hadis ini dikatakan bahwa istri solehah adalah seorang istri yang apabila dipandangi suaminya, maka suaminya itu merasa senang. Yang bisa dipandang tentunya yang kasat mata, yaitu penampilan yang indah, wajah yang cerah, dan pandangan mata yang menyejukkan sang suami. Peliharalah kesehatan tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat, yaitu makan, minum yang teratur dan bergizi, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Selanjutnya yaitu melatih keterampilan. Banyak hal yang perlu dimaklumi oleh para calon istri, terutama berkaitan dengan pengurusan rumah tangga. Di antaranya adalah bagaimana berinteraksi dengan suami, membereskan rumah, memasak, dan lain-lain.
Walaupun memang bukan kewajiban seorang istri, tetapi karena harusnya taat kepada suami, maka sang istri harus bersedia melakukan apa saja yang diperintahkan oleh suami, sepanjang tidak melanggar ajaran agama. Dan kultur yang telah tercipta memperlihatkan bahwa istri berada di wilayah domestik urusan rumah tangga, sedangkan suami mencari nafkah di luar rumah. Namun, ini bukan suatu yang kaku. Boleh saja istri keluar rumah dengan seizin suami. Buktinya, di zaman sekarang ini, banyak istri yang berkarir di luar rumah tanpa melupakan kodrat kewanitaannya, yaitu sebagai istri dari suaminya dan ibu dari anak-anaknya. Hanya catatan bagi yang baru menikah, keterampilan menata rumah, melayani suami, menghidangkan masakan, dan yang lainnya memiliki penilaian tersendiri di mata sang suami. Suami akan merasa bangga mendapatkan seorang istri yang terampil mengurusi suami dan keluarga, sehingga kecintaannya pun akan bertambah. Kalau kebetulan Uhti adalah tipe perempuan yang belum begitu akrab dengan urusan rumah, kini saatnya Uhti untuk mencoba agar menjadi terbiasa. Kalau ada hal-hal yang dirasa sulit, bertanyalah kepada orang tua, mulailah belajar dan berlatih. Yang selanjutnya harus dipersiapkan sebelum pernikahan, yaitu belajar berwirausaha. Ini utamanya bagi calon suami, di mana tugas pokoknya adalah mencari nafkah bagi keluarganya. Namun, seperti dikatakan tadi, tidak menutup kemungkinan bagi calon istri pun untuk kreatif belajar berusaha supaya kelak bisa menambah penghasilan suami, memperkuat perekonomian keluarga. Berkaitan dengan perekonomian keluarga ini, seorang istri diharapkan untuk tidak menuntut sesuatu melebihi kapasitas kemampuan sang suami. Berusahalah memahami keadaan suami dan mintalah sesuai dengan kemampuannya. Ini akan lebih menjamin keberlangsungan rumah tangga, karena rumah tangga bukan hanya materi, tetapi juga yang terpenting adalah cinta dan kasih sayang. Bagi yang suaminya belum begitu mapan atau belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tidak ada salahnya sang istri membantu suaminya itu dengan berwirausaha. Untuk berwirausaha atau berwira swasta, sebenarnya tidak mesti meninggalkan rumah. Banyak jenis kegiatan yang bisa dilakukan di dalam rumah, seperti home industry, dan pekerjaan yang bisa dibawa ke rumah. Atau keluar rumah pun tidak masalah, asalkan tidak menimbulkan fitnah dan madarat. Ini adalah sikap realistis kita. Sang suami akan sangat berterima kasih kepada istrinya karena telah rela membantunya menambah penghasilan keluarga. Dan itu artinya telah membantu meringankan beban suami. Namun, perlu diingatkan, apabila istri ditakdirkan untuk berkarir dan sukses, janganlah sombong dan lupa diri. Tetaplah hormat kepada suami, karena toh suami juga yang mengizinkannya keluar rumah. Bagi yang suaminya telah mampu membiayai hajat keluarga, alangkah lebih baiknya apabila istri tinggal di rumah dan mengasuh anak-anaknya. Rumah adalah tempat kembalinya sang suami dari tempat kerja setelah seharian capek bekerja. Dan istri adalah orang yang pertama kali diharapkan bisa menyambutnya ketika pintu dibuka, seraya menebar pesona dengan wajahnya yang ceria. Inilah yang disebut rumahku, surgaku, atau baiti jannati. Terakhir, yang harus dipersiapkan sebelum pernikahan yaitu persiapan non-fisik. Persiapan non-fisik ini sejatinya adalah modal utama bagi mereka yang akan memasuki jenjang pernikahan. Karena kesiapan fisik tanpa diimbangi kesiapan non-fisik, maka ini tidak ada artinya. Kecantikan luar atau dohir tidaklah cukup tanpa adanya kecantikan dari dalam atau batin, atau yang disebut dengan inner beauty. Persiapan non-fisik yang dimaksud adalah hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, mental, emosional, dan spiritual. Secara keilmuan, kita hendaknya mengetahui hal-hal seputar pernikahan sebelum menikah. Seperti telah dikatakan, pernikahan adalah gerbang dari belantara kehidupan yang sangat luas, dan banyak hal baru yang akan ditemukan di sana. Setiap saat masalah akan muncul, menuntut kita untuk piawai menyikapi dan mencari jalan keluarnya. Tentu semua membutuhkan ilmu.
Pertama-tama, ketahui hak dan kewajiban suami istri. Hal ini sangat penting karena kehidupan rumah tangga tidak akan terlepas dari itu semua. Selanjutnya, kita akan bahas hak suami atas istri dan hak istri terhadap suami. Namun, kita akan bahas hal tersebut di video berikutnya ya. Jangan lupa tetap pantengin channel ini dan terus support dengan cara like, komen, subscribe, dan share. Semoga kebaikan-kebaikan Ahi dan Uhti menjadi amal jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.